Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Firman. Di video kali ini kita akan coba bahas tentang key person dalam bisnis ya. Baik, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Dalam memulai suatu bisnis, orang kunci atau key person adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kenapa? Karena tanpa adanya key person atau orang kunci ini, bisnis yang kita jalankan itu tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian untuk membuka atau menjalani suatu bisnis tertentu agar bisnisnya itu berjalan dengan baik, nah kita membutuhkan orang kunci ya. Baik itu misalkan orang kuncinya itu satu orang gitu ya, bisa juga orang kuncinya itu 2 orang atau bisa jadi key person-nya itu ada beberapa orang. Nah, baiknya atau idealnya orang kunci atau key person dalam bisnis itu adalah diri kita sendiri gitu ya, yang memulai bisnisnya. Nah, tetapi kalau misalkan usaha yang akan kita jalani atau bisnis yang akan kita jalani itu bukan bidang yang kira-kira kita kuasai, nah itu kita bisa juga menggait suatu partner untuk dijadikan sebagai orang kunci atau key person di bisnis yang akan kita bangun gitu ya. Nah, kenapa sih penting banget orang kunci gitu? Karena kalau misalkan tidak ada orang kunci tersebut gitu ya, bisnis yang akan kita bangun itu mungkin bisa jadi akan sia-sia karena kita bisa jadi tidak tahu ilmunya gitu, atau misalkan bisnisnya mungkin nanti akan melenceng dari koridor-koridor yang sebetulnya sudah kita tentukan. Nah, contohnya gitu ya, kalau misalkan pendirian bisnis dengan satu key person ya, misalkan kita buka bisnis online gitu ya, nah itu ya key personnya kita sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kitanya tidak ikut andil dalam bisnis tersebut ya, bisnisnya tidak akan berjalan gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menggait partner atau orang lain itu sebagai key person-nya gitu. Misalkan kita ingin memulai bisnis nih, contohnya misalkan kita mau mulai bisnis e-commerce gitu ya. Nah, berarti kan kita, kalau misalkan kita awam di bidang e-commerce tapi kita ingin bisnis tersebut, berarti kita perlu orang yang mengerti tentang platform aplikasi jual beli online gitu ya. Nah, kemudian taruhlah kita ingin berbisnis restoran gitu ya, restoran Jepang misalkan. Nah, berarti kita juga harus menggait salah satu partner bisnis kita yang berpengalaman dalam hal misalkan masakan Jepang gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin bisnis fintech, misalkan financial teknologi berbasis aplikasi gitu ya, berarti kita di sini harus menggait partner itu yang mahir dalam bidang fintech atau pinjaman gitu. Kemudian kita juga bisa menggait orang yang berpengalaman dalam bidang teknologi aplikasi gitu ya. Nah, salah satu contoh perusahaan yang menggandeng partner yaitu misalkan Apple ya, yang terkenal gitu ya. Nah, di sini Apple ini Steve Jobs itu dia menggandeng partnernya yaitu Steve Wozniak ya, yang merupakan ahli dalam bidang elektronika. Nah, si Steve Wozniak ini adalah orang produk gitu ya. Jadi dia yang andil besar terhadap produk-produknya Apple di masa-masa awal gitu ya. Nah, yang memiliki pemikirannya adalah Steve Jobs-nya, kemudian mengeksekusi, yang memikirkan produk dan lain sebagainya itu adalah Steve Wozniak-nya gitu. Jadi di sini untuk orang kuncinya itu adalah Steve Wozniak-nya yang merupakan partner dari Steve Jobs-nya gitu. Nah, kemudian bisa juga kita merekrut orang kunci itu dari kalangan profesional gitu ya. Misalkan taruhlah Grab gitu ya. Nah, si Grab ini
dia memiliki key person atau misalkan orang kunci itu dari kalangan profesional di perusahaan yang lain gitu ya. Nah, Grab ini kan perusahaan aplikasi transportasi. Nah, dia misalkan merekrut orang lain yang sudah pernah menjadi CTO di perusahaan yang sama gitu ya, yang sudah lahir lebih dulu gitu ya. Misalkan dia ngebajak orang lain gitu ya. Dan misalkan kenapa dia bajak orang lain ya, karena orang tersebut berpengalaman di bidang aplikasi transportasi gitu ya. Nah, untuk menggait orang tersebut, nah bisa jadi si Grab ini tidak hanya menawarkan suatu gaji gitu, tapi juga menawarkan lembar saham untuk diberikan kepada orang kunci, calon orang kunci tersebut. Kenapa? Karena saham itu bisa jadi salah satu kunci negosiasi ya, agar si orang tersebut itu mau pindah dari aplikasi yang lama ke Grab gitu ya. Dan bisa jadi agar si orang profesional tersebut yang akan di-hire di Grab itu memiliki rasa kepemilikan gitu. Jadi punya rasa memiliki gitu ya, dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama di perusahaan Grab gitu misalkan. Nah, itulah beberapa poin penting ya untuk pentingnya orang kunci atau key person di bisnis kita. Mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menyimak video yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.